Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jum Herman SPDI. Saya guru di SMK Negeri 1 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil materi tata cara pengurusan jenazah di kelas 11 SMK Negeri 1 Muara Enim. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran, semoga di masa-masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran pada hari ini, silakan untuk dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu. Absen. Aidil Rabi. Agnes Violen. Hadir, Pak. Aisyah Juwita Putri. Hadir, Pak. Alisa Febriani. Angelia Mariana. Hari ini kita akan masuk materi tata cara mengurus jenazah. Jadi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, sudah disampaikan bagaimana tata cara mengurus jenazah. Kita akan lihat bagaimana tata cara mengurus jenazah. Jadi sebelum saya memberikan materi tata cara mengurus jenazah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan seperti yang sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya, sudah pernah mungkin di lingkungan atau di masyarakat bagaimana dan mengurus jenazah. Oke, kita saksikan bersama di slide di depan bagaimana tata cara pengurusan jenazah. Ada perawatan jenazah. Yang pertama apa? Memandikan jenazah. Yang kedua, Merawat jenazah. tiga, Menyuapkan jenazah. yang keempat, Menguburkan jenazah. lanjut. Perawatan jenazah. Ada yang tahu tentang perawatan jenazah? Hukum
melaksanakan perawatan jenazah? Ya tahu? Nih, seperti perawatan jenazah. Yang jelas jenazah yang dirawat atau diselenggarakan itu adalah jenazah orang muslim, jelas muslim. Di antaranya nanti tadi ada caranya dikafani, belum banyak tuannya Pak. Dimandikan dulu, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, setelah itu dikuburkan. Nah, hukum dari perawatan jenazah itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Katakan. Fardu kifayah? Coba. Ya, sekarang. Fardu kifayah yaitu kewajiban bagi seluruh umat muslim, tetapi apabila sudah ada beberapa melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh umat muslim. Ya, jadi fardu kifayah artinya kewajiban bagi setiap muslim. Nah, apabila sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu bagi setiap muslim. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka berdosa. Nah, tetapi kalau ada sudah yang mewakili, maka gugurlah kewajiban kita selaku muslim untuk melaksanakan apa? Melaksanakan apa? Pengurusan jenazah tadi. Nah, itu artinya fardu kifayah. Ini artinya disebut fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya mereka berdosa jika tidak seorang pun yang mengerjakan. Tetapi kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban. Itu beda dengan fardu ain. Apa contoh fardu ain? Sholat. Jadi kewajiban setiap muslim apabila ditinggalkan berdosa, apabila dilaksanakan mendapat pahala. Jadi kewajiban itu kewajiban. Jadi kalau fardu ain. Lanjut. Cara perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan. Bagaimana cara memandikan jenazah? Ya. Kalau kita mau memandikan jenazah, yang pertama kalau mau mandi itu apa? Kita siapkan peralatan untuk mandi. Peralatan untuk mandi. Setelah peralatan ada otomatis mau mandi ada ada berapa macam air yang digunakan? Biasanya air yang digunakan sebanyak 3 banyak 3 macam, bukan 7 sumur. Jadi pakai air 7 sumur. Pakai 3 macam air. Yang pertama air suci lagi mensucikan. Nah, itu air suci lagi mensucikan. Apa itu air suci lagi mensucikan? Contohnya air yang kita gunakan sehari-hari untuk berwudu, untuk mencuci, untuk mandi. Itu namanya air suci lagi mensucikan. Air kopi suci tidak? Tidak. Tidak suci. Berarti tidak boleh minum kopi. Kalau air kopi, air teh, air es, dia suci, tapi tidak mensucikan. Itu bedanya. Kalau air suci lagi mensucikan itu, dia itu air yang digunakan sehari-hari untuk berwudu, untuk mandi. Kalau kopi suci. Kalau udah suci dia bisa diminum, berarti haram hukumnya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa untuk mandi. Kalau minum mandi air kopi, makan semut kamu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua air sabun. Jadi digunakan air sabun untuk memandikan. Kalau kita mandi, bilas dulu pakai air bersih, kemudian pakai sabun. Yang ketiga air haruman, wangi-wangian. Di antaranya ada kaldu barus, apalagi jeruk, bukan daunnya, jeruk tipis atau jeruk purut. Apalagi boleh pakai kembang dan lain sebagainya yang warnanya wangi. Kalau yang wangi tidak usah. Jadi boleh. Kenapa harus jeruk tipis atau jeruk purut? Gunanya untuk menghilangkan bau. Jadi jeruk tipis, jeruk purut itu kan kalau kita bekas makan, kalau pakai jeruk tipis hilang ini. Pakai sabun kadang-kadang bekas sabun hilang. Tapi kalau pakai jeruk
baunya jadi hilang. Makanya pakai jeruk nipis dan jeruk purut. Jadi itu air yang digunakan itu untuk memandikan. Setelah itu kita mulai memandikan. Bagaimana cara memandikan jenazah? Ya, bagaimana memandikan jenazah? Oke, kita akan praktekkan cara memandikan jenazah. Coba perhatikan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama harus kalian perhatikan, jenazah harus ditutup auratnya. Ya, jangan sampai auratnya terbuka. Karena makanya kalau orang memandikan jenazah harus ditutup pakai kain, kemudian yang memandikan jenazah itu adalah orang-orang yang terdekat dengan jenazah. Kalau yang meninggal dunia bapaknya, yang memandikan anak-anaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, kakaknya dan lain sebagainya. Bapaknya boleh. Jadi orang yang terdekat dengan jenazah. Kenapa? Untuk menjaga kalau ada aib. Karena tidak boleh dibuka aib jenazah. Nah, yang pertama air yang sudah disiapkan tadi. Pertama kita mulai dengan niat kalau memandikan jenazah. Apa niatnya? Nawaitul ghusla fi hadzal maiti fardu lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya laki-laki, Pak, saya tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Sengaja saya memandikan jenazah karena Allah. Kemudian kita siramkan air, disunahkan memulai dari sebelah kanan. Jadi disiramkan sebelah kanan. Ini nanti coba bantu. Nah, cuma dua ya. Nah ini dibuka, kemudian disiramkan. Siram air 3 kali sebelah kanan, kemudian disiramkan juga sebelah kiri 3 kali. Setelah itu baru disiram semua seluruhnya. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Jangan dari kaki ke bawah. Oman itu ucur dari atas ke bawah. Kalau dari bawah kaki berarti dukir. Ya. Nah, jadi disiramkan semua rata. Setelah itu baru yang kedua siramkan air sabun. Sudah kita bilas sabun. Nah, setelah menggunakan sabun kita boleh membersihkan semua lubang-lubang, dibersihkan. Telinganya, hidungnya, kemudian mata. Boleh sikat gigi tak? Boleh, tetapi jangan kuat-kuat atau tidak boleh gigi, hanya dibersihkan saja. Pakai cotton bud yang bersihkan hidungnya, telinganya. Kemudian di kelet dan sebagainya dibersihkan. Nah, kemudian jangan lupa tekan perutnya. Nanti perut kenapa? Kalau ada kotoran masih yang tersisa. Jadi nanti yang memandikan ini dari sebelah sini. Nah, betul. Nah, perutnya ditekan. Kalau ada kotoran yang keluar, jangan kuat-kuatnya. Ya, pakai jengkik. Ya, tekan. Kemudian dibersihkan, diceboki. Makanya yang di tengah orang yang terdekat dan tidak gigi pakai sarung tangan. Bersihkan kalau ada kotoran keluar. Sudah selesai bersih, baru disiram semua bersih. Selesai disapu, dibilas lagi bersih. Setelah itu air yang ketiga gunakan apa? Air wangi-wangian. Siramkan air wangi-wangian. Selesai air wangi-wangian, terakhir diwudukan. Bagaimana cara wudukan? Niatnya nawaitul wudu'a fi hadzal maiti fardu lillahi ta'ala. Baru diwudukan. Cuci mukanya sama seperti kita berwudu. Kemudian tangannya, tangan kanan, tangan kiri, kemudian tengah kepala, telinga dan kaki sama seperti kita berwudu biasa. Setelah diwudukan selesai, baru diganti kain penutupnya. Bagaimana cara menggantinya? Nanti masukkan kainnya, jangan sampai terlihat auratnya. Kita contohkan. Ini. Nah ini ganti dulu, tutup dulu gini. Kenapa harus seperti ini? Biar tidak terlihat auratnya. Baru setelah itu kain yang ini, jangan ditarik ke atas, ditarik ke samping sini. Nah, tarik ke bawah situ, tarik. Bawahnya, tarik ke bawah. Nah,
lari. Jangan kurang. Nah, setelah itu selesai diganti, baru diangkat ke tempat bawah. Mengkafani jenazah. Oke, kita angkat, selesai diangkat. Bangun dulu. Oke, angkat. Cara mengkafani jenazah. Coba jenazah. Perhatikan depan. Mengkafani jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kain kafan. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni diambilkan dari harta peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bersih, berwarna putih dan sederhana seperti sabda Rasulullah. Berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih merupakan pakaian yang terbaik, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu. Jadi untuk mengkafani jenazah itu, kalau jenazahnya laki-laki berapa lapis? 3 lah. 3 lapis. Kalau perempuan 5 lapis kalau untuk perempuan. Makanya 3 lapis kain kafan yang putih. Boleh ada orang yang pakai dibuatkan baju dengan kerudung. Itu atasan dihitung 1 dan dibuat kain dari kain kafan inilah. Yang dipotong dibuat baju, dipotong tengah, di lubang tengah dibuat baju. Kemudian ada kalau perempuan dibuat kerudung, bawahannya dipotong dibuat kain. Nah, yang lebih afdol, lebih bagus, gunakanlah mukena. Makanya mukena itu harus yang berwarna putih polos. Yang bagus, maka zaman dulu nenek-nenek kita pakai mukena putih polos. Jadi kita akan praktekkan. Jadi sebelumnya, coba ini diangkat, ini. Kita siapkan dulu talinya. Tali biar nanti tidak susah kita masuk tali. Untuk talinya, ini untuk yang di atas. Kemudian talinya itu bisa, bisa 5 di bawah. Nah, kemudian kencangkan. Oke, sebelah sini. Nah, kencangkan. Lapis pertama. Tapi enggak. Terus. Kemudian setelah lapis pertama ditaburi kembang boleh. Kemudian kayu cendana yang harum-harum wangi-wangian dan dikasih minyak wangi boleh. Kemudian lapis sama ratakan. Nah, kedua. Kemudian lapis yang ketiga. Enggak apa-apa. Banyak buah. Oke, samakan. Oke. Nah, sekarang tadi sudah dilapisi dengan wangi-wangian, kayu dan sebagainya. Oke. Kita anggap bentukannya apa namanya? Jenazahnya. Jenazah tadi sudah diangkat dari tempat pemandian, kemudian sudah ditempatkan di sini. Kita siap untuk mengkafani. Nah, ini sudah diangkat. Pertama kita pakaikan mukenanya. Untuk lapis mukena itu atasan sudah dihitung 1, bawah dihitung 1, berarti 2 ya. Silakan pasangkan. Yuk kerjasama pasangkan. Nah, 2 pasangkan atas, 2 pasangkan bawah. Bawah tadi. Nah, ya. Awas jangan lihat aura kita ya. Nah, pokoknya kalau bawah kan ini kalau susah dimiringkan terus sama-sama ya.
Oke, sekarang ini sudah dihitung 1 lapis, 2 lapis. Nah, kemudian kita lipatkan, ada yang apa namanya? Pertama, lapis pertama, ada kebiasaan orang itu yang digulung. Kita buku itu ya. Nah, ada yang digulung. Coba katakan ujung. Boleh digulung, perlawanan itu gulung. Nah, bukunya dari tutupnya. Coba tuh. Nah, ya. Nah, gulung, terus. Nah, ada yang digulung seperti ini, lapis pertama, kemudian lapis kedua, gulung lagi, lapis ketiga. Ada yang dilipat. Lagi. Nah, dilipat. Caranya lipat kiri kanan, dari sini kiri. Kiri kanan. Masukkan. Masukkan ini, masukkan. Ayo. Dari sini. Nah, ya. Nah, kemudian udah rata tuh. Nah, kemudian ini. Sekarang lagi. Sekarang ini. Nah. Oke. Nah, itu lapis pertama. Kemudian lapis kedua. Lapis kedua. Dulu, ini masukkan. Nah, ya. Ya. Terus kedua. Terus lapis yang ketiga. Nah. Dulu. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi apa namanya? Karena nanti kepalanya semua ini tertutup semua ya. Jadi ini dikibet ke atas gitu. Nah, ya. Jangan dikibet nanti ya. Simpul aja, simpul ya. Simpul. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Boleh 5, boleh 7 kalinya. Nah, selesai. Ini mengkapani. Sudah mengkapani, selesai mengkapani. Baru kita mensolatkan nanti. Tetapi mensolatkan. Nah, sebelum mensolatkan nanti waktu menguburkan, posisi jenazah nanti dimiringkan ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Nanti kan mukanya harus dibuka seperti ini. Nanti pocong yang atas dibuka, kemudian pocong yang bawah juga dibuka, dikeluarkan ujung jarinya. Ya, dibuka. Keluarkan ujung jari juga. Ini pakai satu-satu. Jarinya dikeluarkan, kemudian waktu di dalam kubur, miring kan, coba miring kanan, miring, wahnya pak, ya, miring kan, nggak ada. Nanti makanya diganjel, nggak ada, oke, ya, diganjel pakai bukan papan, tanah yang dikumpul-kumpul itu kan, kemudian biar dia kembali lagi, makanya diganjel ini, itu waktu di dalam kubur. Nah setelah itu selesai tadi selesai kapani, kita mensolatkan. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Ada pertanyaan? Silakan. Yang mau bertanya dari hasil praktek kita? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Francisca. Di sini saya ingin bertanya Pak, masalah yang memandikan jenazah tadi. Kan apabila dianya dimandikan
tadi kan ditekan bagian perut biar kotorannya keluar. Gimana kalau jenazahnya itu kecelakaan terjadi perutnya? Oh ya. Jenazah yang kecelakaan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Apa tadi namanya? Cindy, Pak. Cindy. Nah, dari pertanyaan Cindy tadi kita harus tekan perutnya untuk kalau ada kotoran yang tersisa dan lain sebagainya, tapi tidak perlu kuat-kuatnya. Kalau kuatnya keluarga lo mana gitu. Bagaimana kalau jenazah yang kecelakaan? Mungkin luka, sudah rusak semua tubuhnya. Kalau kondisi jenazah sudah rusak, maka menurut saya kadang-kadang kita kalau sudah tidak bisa dimandikan lagi, maka kalau di rumah sakit sudah ini, maka cukup kita disiram saja sebenarnya. Tapi kalau disiram juga sudah ada ini mungkin darahnya banyak atau sudah kan, maka kadang-kadang sudah dijahit dulu dari rumah sakit dari ini. Maka tidak perlu ditekan lagi perutnya. Kita kondisikan aja, maka boleh dilapisi dengan plastik biar tidak tembus kan. Nanti daripada tembus kain kafannya, mungkin biasanya kalau yang kecelakaan sudah dikondisikan jenazahnya, mungkin sudah dimandikan, hanya saja diniatkan saja. Tidak perlu dimandikan secara utuh, karena namanya dalam keadaan darurat. Apalagi kalau mungkin tangannya hotel, lagi hotel ini, maka darurat bisa cukup disiram saja, maka disadukan, dilapisi plastik, baru dikafani. Ya. Itu kalau kondisi darurat. Jadi kalau yang dimandikan secara utuh tadi, sempurna tadi, kalau kondisi tubuhnya masih utuh, tidak ada yang rusak. Jadi kalau rusak, dikhawatirkan kalau dimandikan mungkin takut atau keluarga lain lagi, maka sesuaikan saja, sesungguhnya Allah itu Maha Tahu. Ya. Tapi tetap kita nanti tetap disolatkan, dikerjakan secara utuh. Terus, masih ada pertanyaan yang lain? Mulai dari memandikan, mengkafani, cara mengkafani tadi. Ada yang menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tata cara mengkafani sudah tadi. Lanjut ke mensolatkan jenazah. Setelah kita mandikan, kemudian kita kafani, kemudian disolatkan. Bagaimana cara mensolatkan jenazah? Silakan. Ada yang tahu? Syarat sahnya sholat jenazah. Yang pertama, orang yang menyolatkan syaratnya orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian, tempat dari najis aurat dan tutup auratnya, serta menghadap kiblat. Kemudian sholat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Kemudian letak jenazah atau mayat sebelah kiri dihadapkan ke sebelah kiblat, kecuali kalau sholat jenazah dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Nah, kalau misalkan arah kiblatnya ke sana, ya, berarti posisi kepalanya di sebelah kanan. Ya, kiblat sana, misalkan sana ya. Maka posisi kepalanya itu sebelah kanan ini. Kemudian kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam berdiri di sejajar dengan kepala. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Nah, itu. Selanjutnya, sholat jenazah. Niat, kalau jenazahnya perempuan, usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin amin. Kemudian takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, boleh yang panjang.
Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai dengan innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar membaca apa doanya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mau panjang boleh, wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa usilha bil ma'i wassalji wal barad. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar membaca doa kembali. Doa apa? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha. Kemudian tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara memandikan yang pertama. Tadi takbir pertama membaca Fatihah. Takbir kedua membaca salawat. Takbir yang ketiga membaca doa Allahumma ighfir laha. Kemudian takbir yang keempat kembali membaca doa Allahumma la tahrimna ajraha. Kalau laki-laki Allah Umma'ufir lahu warhamhu wa'afihi wa. Kemudian apa namanya doa yang kedua? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu dan seterusnya. Nah itu kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari penjelasan Bapak tadi, silakan kalian sudah terbagi dari dua kelompok untuk berdiskusi, ya. Silakan tanya jawab berdiskusi. Kelompok 3 untuk pertanyaannya boleh dari kelompok 1, kelompok 2 dan kami persilakan. Silakan. Yang mau bertanya dengan kelompok dari ya silakan. Dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Nuridi dari kelompok 3 ingin bertanya, sebutkan hukum sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan hukum sholat jenazah. Silakan kelompok mana yang mau jawab? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Siapa sebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim, tetapi apabila sudah ada beberapa melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu bagi seluruh umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus pertanyaannya, tadi dia pertanyaan kelompok 3 hukum, menanyakan hukum apa namanya mengurus jenazah. Jadi yang jawaban kelas lagi. Apa? Kelompok 1 tadi hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ini juga tadi kewajiban bagi setiap umat Islam. Apabila sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu bagi umat Islam. Ya, betul. Yang lain, silakan. Mau bertanya? Ada? Ada? Tidak ada lagi. Habis. Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas tadi, sudah dari memandikan sudah, mengkapani sudah, mensolatkan sudah, baru menguburkan. Setelah kita solatkan, kita bawa jenazah ke kubur. Nah, sampai di kubur, kita dimasukkan ke liang lahat, nanti pocong atas dibuka, diperlihatkan mukanya. Kemudian pocong yang di bawah luka diperlihatkan kaki, kemudian dimiringkan. Mukanya harus mencium tanah, ujung kaki mencium ke tanah, kemudian dimiringkan ke kanan, belakangnya diganjal dengan tanah yang dibuka-buka. Setelah itu kita tutup dan dikuburkan. Setelah itu boleh berdoa namanya ziarah kubur atau takziah. Sampai di sini sudah jelas? Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi, yaitu pertama, syarat atau hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban bagi setiap muslim,
Apabila sudah dilaksanakan oleh salah satu muslim, maka lepaslah kewajiban itu. Kemudian cara memandi perawatan jenazah, yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, kafani. Yang ketiga, yang keempat, bukan. Setelah itu takziah dan ziarah. Itulah kesimpulan dari materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan nanti kalau kalian bertemu, misalkan ada orang tua meninggal, keluarga yang meninggal, sekurang-kurangnya minimal harus bisa bacaan sholat jenazah. Itu saja untuk materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.